Hai, namaku Ayu Rahayu. Kalian bisa memanggilku Ayu. Umurku 25 tahun saat ini. Kelahiran di salah satu kota Jawa Timur. Aku mempunyai suami dengan satu orang anak perempuan berumur 5 tahun bernama Adela. Kejadian ini aku alami saat umurku masih 16 tahun. Di salah satu kota Jawa Timur, di mana di salah satu kampungnya juga aku tinggal. Aku tinggal dengan jajaran rumah yang isinya hampir semua kerabatku. Ada hampir sekitar 11 rumah di kampung yang semuanya adalah rumah dari kerabatku. Mbah Rahmi, ia adalah salah satu kerabat yang memiliki suami yang kurang akrab dengan keluargaku dan kerabat lainnya, bernama Mas Irwan. Mas Irwan merupakan satu-satunya yang beragama Islam di keluarganya, karena memang keluarga Mas Irwan beragama Buddha keturunan Cina. Dan Mas Irwan sendiri mu'alaf karena menikah dengan Mbah Rahmi yang beragama Islam. Kita selalu mengadakan acara pengajian bulanan di rumah Mas Irwan. Mas Irwan terbilang orang yang cukup mapan dari segi materi. Tapi di setiap acara pengajian, Mas Irwan memang tidak pernah tampak walaupun acara itu di rumahnya sendiri. Karena memang yang mengusulkan pengajian diadakan di rumah Mas Irwan ialah Mbah Rahmi, istrinya. Mbah Rahmi dan Mas Irwan merupakan pasangan suami istri yang masih disebut daun muda atau belum dikaruniai anak. Mbah Rahmi wanita yang gemar belajar ilmu agama dibandingkan Mas Irwan yang kesehariannya hanya bekerja dan bekerja. Kebetulan ayahku dan Mas Irwan bekerja di salah satu kantor di Jawa Timur yang sama. Karena mereka tidak terlalu dekat dan akrab, mereka sering berangkat kantor masing-masing. Kudapatkan dari cerita ayah, Mas Irwan merupakan salah satu karyawan yang paling lama bekerja di kantor itu dan mempunyai nilai persen yang tinggi jika ada pemilihan LK, leader karyawan, dibandingkan dengan ayah yang hanya baru beberapa tahun bertugas. Tetapi ayahku selalu datang tepat waktu, sedangkan Mas Irwan kesehariannya selalu telat 15 menit. Hari ini adalah pemilihan leader karyawan. Ayah harus rapi karena presiden direktur akan ke kantor. Ayahku berangkat ke kantor. Kita berdua pergi pamit ke ibu karena aku dulu kalau berangkat sekolah bareng ayah. Singkat cerita, aku pulang sekolah sekitar jam 4 sore. Seperti biasa, kalau berangkat dengan ayah, aku pulang dengan angkot. Sepulangnya di rumah, aku beri salam kepada ibu dan segera rapi-rapi membantu ibu menyiapkan makan malam. Sebelum maghrib, ayah pulang, membawa aura bahagia terpapar di wajahnya. Dia diangkat menjadi leader karyawan dengan nilai persen lebih tinggi daripada Mas Irwan dan karyawan kantor lainnya. 3 hari kemudian, persiapan matang dan acara sudah siap untuk mengumumkan acara syukuran. Acara ini kita adakan sehabis Isya. Selain waktu yang paling tepat, ayahku juga pulang seringnya sehabis maghrib. Kulihat Mbah Rahmi seorang diri datang tidak ditemani oleh Mas Irwan. Syukuran berjalan lancar dengan doa-doa dari Mas Gofar. Mas Gofar adalah kiai yang mempunyai satu padepokan di Jawa Timur dan masih bersaudara dekat dengan ibu. Mulai sekarang lebih waspada, Man. Semakin tinggi jabatan kamu, semakin tinggi pula datangnya musyrik. Las, kalau terjadi apa-apa dengan hormat tolong panggil saya, karena saya melihat ada sesuatu yang buruk akan terjadi di keluarga ini, ucap Mas Gofar. Setelah berbincang-bincang sampai pada titik di mana Mas Gofar pamit pulang. Kita mengantar sampai ke depan dan dilanjut membersihkan sisa makanan jamuan tadi. Anehnya, kurang lebih setelah 1 minggu syukuran, mulai ada penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba menyerang tubuh ayah. Pulang dari kantor, mungkin ayah langsung kecapean dan tidur di sofa. Tapi ayah mengeluh kepanasan dan merasa kalau di dalam perutnya seperti ada benda tajam paku. Untuk ke kamar pun, ibu memanggil Mas Rapi membopong ayah. Setelah membopong dan menidurkan di kamar, Mas Rapi bertanya kenapa ayah. Ayah hanya menjawab tadi siang di kantor tiba-tiba pandangannya kabur.
Setelah itu tubuhnya panas dan perutnya seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk dari dalam. Kurang lebih 1 jam menunggu dokter tiba di rumah. Panggil saja Butian. Dia ditemani oleh 1 orang suster. Setelah memeriksa ayah, Butian mengusulkan untuk dirawat inap karena penyakit ayah sudah menjalar ke seluruh tubuh. Tapi yang membuat Butian heran adalah sakit yang di perut ayah tidak bisa terdeteksi oleh alat dokter. Kami langsung berangkat ke rumah sakit. Mas Raffi yang menyetir dengan membawa istrinya dan juga ikut bersama kami. Panggil saja Mbak Mira. Kita berempat mulai berjalan keluar kampung memasuki jalan raya dan gerbang rumah sakit. Sesampainya di lahan rumah sakit, ibu langsung menanyakan nomor di mana ayah dirawat. Karena memang ayah sudah duluan dibawa oleh ambulan. Saat membuka pintu ruangan ayah, di dalam sudah ada 3 dokter yang sedang mengobrol dengan serius. Dan ayah sudah tidak sadarkan diri. Ibu yang menangis memeluk ayah sambil menanyakan kondisi ayah kala itu. Dokter bingung karena terlihat dari raut wajah mereka. Salah satu dokter menjawab, "Kami masih menyelidiki jenis penyakit yang dialami suami ibu, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk saat ini, biarkan kami yang mengatasi. Ibu berdoa saja agar Tuhan membalikkan keadaan." Selepas mengatakan itu, ketiga dokter pamit keluar ruangan. Malam semakin larut. Mas Raffi izin pulang terlebih dahulu, dan besok katanya dia akan kembali lagi. Keesokan harinya, saat membuka pintu ayah, terlihat dokter yang tidak asing bagiku. Itu Butian. Ia terlihat sedang memeriksa ayah dengan sedikit raut wajah yang panik karena kedatangan kami. Ibu menyapa Butian disambung dengan menanyai perkembangan kondisi ayah. Kami semua kaget. Bagaimana tidak? 2 hari yang lalu ayah masih sadar. Dan detik ini juga ayah dinyatakan koma. Tangis ibu membeludak. Ia kaget tidak percaya atas pernyataan yang dilontarkan oleh Butian mengenai kondisi ayah. Berjam-jam berlalu. Beberapa orang kerabat Mas Raffi dan istrinya pamit pulang. Sedangkan ibu menginap menemani ayah. Dan aku disuruh pulang karena tidak ada yang menjaga rumah. Hampir 3 minggu ayah terkapar koma di rumah sakit, ditemani oleh ibu yang selalu menumpahkan air mata. Kala itu kepribadianku berubah. Aku menjadi sangat murung. Selalu memikirkan keadaan ayah yang berjuang melawan penyakit di bawah alam sadarnya. Ayah adalah orang yang baik, periang, penghidup suasana, kini sedang terbaring tidak sadarkan diri. Saat hari Minggu, ayah koma hampir 1 bulan. Pagi-pagi aku bergegas pergi ke rumah sakit membawakan makanan untuk ibu. Aku teringat pesan Mas Gofar. Dengan cepat aku memberitahunya tentang keadaan ayah. Karena memang ibu tidak memberitahu ke saudaranya bahwa ayah sakit berat. Selepas mengabari Mas Gofar, aku disuruh menunggu di rumah. Nanti dia akan menjemput dan kita akan berangkat bareng ke rumah sakit. Kulihat lagi handphone ibu. Ada 1 riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku mencoba menelpon kembali nomor itu. Terdengar suara perempuan yang menjawab. Aku sedang berhadapan dengan PD di kantor ayah. Dia menanyakan ketidakhadiran ayah selama 1 bulan ini. Aku menjelaskan musibah yang menimpa keluarga kami kepadanya dengan sangat rinci. Bela sungkawalah yang menjadi jawabannya. Ia meminta alamat rumah sakit di mana ayah dirawat, entah untuk apa. Obrolan dengan atasan ayah selesai. Kulanjutkan dengan menunggu kedatangan Mas Gofar. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Aku membuka pintu, kulihat Mas Gofar turun dari mobil beserta istri dan 1 anaknya. Anaknya saat itu mungkin berumur 20 tahunan. Saat sampai di ruangan ayah, Mas Gofar dikagetkan oleh keadaan tubuh ayah. Tubuhnya sangat kurus.
dan selalu keluar paku-paku yang berukuran kecil dari area perut dan lehernya. Mas Gopar yang melihat kejadian itu langsung memarahi ibu. "Saya sudah bilang sama kamu, Lastri, kalau terjadi apa-apa dengan Rohman, cepat bilang sama saya. Penyakit ini tidak akan bisa ditangani oleh senjata medis. Sudah, biar saya urus. Tapi sebelum itu, lebih baik izin pulangkan suami kamu dari rumah sakit ini sekarang juga." Ibu meminta maaf kepada Mas Gopar dan memulangkan ayah dari rumah sakit. Pihak rumah sakit juga sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi kepada ayah. Tapi di sini ada kendala soal pembayaran. Aku mengusulkan untuk meminjam uang dari Mas Irwan. Saat ibu menelpon Mas Irwan untuk meminta tolong, entah kenapa yang terjadi, ibu langsung mematikan handphonenya. Ibu terus berusaha menelpon kerabat lainnya untuk meminjam uang. Di tengah usaha mencari bantuan dana, datang seorang perempuan berwibawa yang berumur sekitar 40 tahunan. Kulihat wajahnya masih sangat muda dan cantik, dengan 2 orang asisten di belakangnya. Dia menyapa kami semua bersalaman dan melihat kondisi ayah. Nampak dari raut wajahnya dia sangat kaget. Perempuan itu adalah presiden direktur di tempat kantor ayah bekerja. Dia bernama Yesil. Bu Yesil juga menambahkan bahwa ia akan mengurus dan membayar semua biaya rumah sakit ayah. Setelah itu dia pamit keluar. Sore itu kami telah kembali ke rumah. Ditidurkannya ayah di ruang tengah. Kulihat Mas Gopar memegangi tangan ayah dengan mata terpejam. Semua diam dan fokus melihat Mas Gopar. Di tengah-tengah penerawangannya, kami dikagetkan oleh Mas Gopar yang tiba-tiba seperti tertusuk pedang di area perut, area belakang. Tetapi tidak ada pedangnya. Ia tergeletak lalu memuntahkan darah dari mulut dan hidung. Darahnya sangat kental. Mas Gopar berkata jika ayah terkena 2 ilmu gaib tingkat tinggi. Ayah terkena santet teluh soang, dan yang satu lagi ilmu jin terkuat yaitu Aji Raja Sukma. Santet teluh soang adalah santet tingkat tinggi yang diisi Banaspati dan genderuwo di dalam ajiannya. Banaspati itu juga dikirim sengaja ke seseorang oleh dukun. Maka akibatnya orang yang dikirim Banaspati akan jatuh miskin secara perlahan dan sakit seperti yang dialami ayah. Keluar paku dari dalam mulut dan kepanasan. Genderuwo juga dikirim sengaja oleh seseorang. Maka akibatnya jiwa yang dimakan secara perlahan hingga kehilangan akal sehatnya dan menjadi orang yang kejiwaannya terganggu. Tapi sebaliknya, jika orang yang dikirim genderuwo itu bisa melawan, maka senjata itu akan memakan tuannya sendiri. Genderuwo akan berbalik menyerang sang pengirim. Aji Raja Sukma adalah ilmu sihir dari jin dengan tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan tidak sembarang orang bisa menguasai ilmu ini. Karena di dalam ajiannya dihuni Raja Jin yang biasanya berumur lebih dari 5.000 tahun. Fungsi ilmu ini mencuri sukma dari seseorang dan mengurungnya di suatu tempat. Orang yang sudah tercuri sukmanya tidak akan bisa disadarkan sebelum sukmanya kembali menyatu ke dalam tubuh. Dan apabila semua ilmu ini digabungkan, yang bisa mematahkannya hanyalah orang yang berilmu tinggi atau orang yang memiliki darah Raden dari sesepuh terdahulu. Setelah mengatakan itu, Mas Gopar meminta air putih kepada ibu. Dia membacakan seperti mantra dalam bahasa Arab. Ditumpahkan air itu ke seluruh tubuh ayah untuk menetralkan aura negatif yang merasuk di tubuh ayah. Mas Gopar pamit pulang dan akan kembali lagi besok karena ia mempunyai padepokan yang harus diurus. Selain itu, Mas Gopar berniat ingin mengajak kenalannya yaitu Raden untuk membantu proses pematahan santet yang dialami ayah. Selepas kepergian Mas Gopar dan keluarganya, Mas Rapi, istrinya dan juga Mbak Rahmi datang ke rumahku. Mengetahui ayah sudah pulang dari rumah sakit, mereka datang untuk menjenguk.
Kami berbincang-bincang saat itu. Mbah Rahmi juga bercerita soal Mas Irwan yang 1 bulan ini selalu keluar setelah pulang kerja. Apabila ditanya mau kemana, Mas Irwan selalu berkata mencari angin malam. Hari ini sekitar jam 9.10 pagi, Mas Gopar kembali datang ke rumah. Tetapi dia tidak ditemani istri dan anaknya. Ia turun dari mobil bersama seorang laki-laki yang cukup berumur. Dilihat dari pakaiannya, dia mungkin seseorang yang berkepercayaan kejawen. Membawa tasbih melilit di tangan kanannya berwarna putih. Mas Gopar memperkenalkan orang itu kepada ibu dan juga aku. Tatapannya sangat berbeda dari orang-orang pada umumnya, sangat tajam. Dan melihat matanya, aku seperti terhipnotis. Dia adalah Raden yang dimaksud oleh Mas Gopar. Dia datang dengan maksud membantu ayah karena Mas Gopar meminta bantuannya. Kami mempersilahkan mereka masuk ke ruang tengah di tempat ayah terkapar. Sekarang di ruang tengah ada aku, ibu, Mas Gopar, dan Raden. Dengan ayah yang berada di tengah. Kami duduk melingkari ayah. Tanpa percakapan apapun, Raden memfokuskan diri kepada ayah. Memegangi kepala ayah dan memakaikan tasbih menjadi seperti kalung di leher ayah dan berkata, "Keluar." Momen ini adalah momen di mana pertama kalinya aku benar-benar takjub, tidak bisa berkata-kata. Saat Raden mengucapkan kata keluar, terdengar teriakan keras yang terdengar sampai masuk ke otak. Bahkan ibu sampai menutup telinganya. Entah dari mana letak pasti teriakan itu berasal. Yang jelas aku tahu teriakan itu dari dalam rumahku. Teriakan itu berlangsung kurang lebih dari 1 menit dengan jeda 3 kali. Setelah menghilangnya teriakan itu, Raden berkata kalau penyakit ayah adalah kiriman dari salah satu rekan kerjanya yang sirik kepada ayah. Ibu menanyakan siapa orang tersebut, tapi Raden tidak memberitahukan namanya. Raden melanjutkan konsentrasinya kembali kepada ayah. Di tengah-tengah mediasi Raden, dia berbicara sendiri seakan mengobrol dengan seseorang. Jin yang berada di dalam ajianmu sudah takluk kepadaku. Raja jin yang kau banggakan sudah kubakar habis menjadi debu. Patahkan mantramu, atau aku kembalikan ilmu ini menyerangmu. Kulihat Raden menyudahi mediasinya. Tangan kanan seperti memegang sesuatu dan segera memegangi kepala ayahku. Digerakkannya tangan Raden sampai ke ujung kaki ayah. Setelah 3 menit Raden melakukan itu, ayah yang sudah lama terpejam kini bangkit. Kulihat dia membuka matanya. Ibu yang sudah menantikan momen ini tidak kuasa menahan air matanya. Air mata ibu pecah, begitu juga aku. Bergegas aku mengambilkan segelas air putih untuk diminumkan kepada ayah. Jujur, sebenarnya aku tahu ini semua perbuatan siapa. Tetapi aku tidak berniat untuk menuduhnya, karena aku selalu teringat perkataan Raden. Jika ada yang menjahati kita, doakan saja. Semoga ia diberikan surganya oleh Sang Pencipta.